HP saya sudah hilang. Lalu seperti apa kejadian yang menimpa penumpang maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA716 Jakarta Melbourne pada 6 Juni lalu? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Michael Cendara serta Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS. Dan saya langsung ke Saudara Michael. Saudara Michael, mungkin bisa digambarkan atau diberikan kronologi secara singkat apa yang sebenarnya terjadi? Ya, selamat Bung sore. Michael. Jadi sama seperti video yang baru saja. Oh, sebentar, saya unmute. Ya, Halo, silakan. halo, halo. Saya sudah unmute. Halo. Ya, silakan. Oke, selamat sore Mbak Cynthia. Jadi sama seperti video yang sudah ditampilkan oleh Kompas TV, kejadiannya persis seperti itu. Jadi ketika saya bangun dan ketika kita akan meninggalkan pesawat, ketika pintu akan dibuka, saya sadar bahwa HP itu telah hilang. Kemudian saya melaporkan ke kru dan dari kru tidak bisa menghentikan penumpang untuk keluar dari pesawat karena akan dibersihkan dan ya kita tidak bisa mencari Oke. HP-nya ada di mana. Kemudian Anda saya di situ. keluar imigrasi dan custom dan terus Ya, silakan Bu Michael. silakan. Ini Bu Michael, Anda juga sempat Ya, menyebut kemudian saya bahwa Anda keluar sempat duduknya berpindah dari seat yang tertulis di dalam tiket pesawat. Apa yang terjadi di situ? Kenapa Anda berpindah tempat duduk? Oke. Di penerbangan itu sangat sepi ya. Jadi saya berempat, saya, istri dan dua anak kecil umur 5 dan 3 tahun. Jadi ketika pintu sudah jalan umur 5 tahun dan istri saya tidur dengan anak saya yang yang Mili 3 tahun di tempat yang dimana saya menaruh iPhone saya di saku, itu Michaela tidur. Jadi Michaela masih di baris itu selama penerbangan dan pasti banyak saksinya juga di penumpang atau di awak kapal. Nah, kenapa saya pindah ke baris 32 ya? Karena mestinya kan kalau anak saya di 30, saya di 31 kan. Tapi ternyata ada satu orang yang tidur di 4 baris itu di 31, jadi saya harus di baris 32. Sekitar jam 6-an, jam 6 waktu Jakarta, kemudian breakfast kan 2 jam sebelum 2 jam sebelum landing kan ada breakfast. Saya masih di situ di 32E, saya makan, saya belum kembali ke seat 30D di mana saya meletakkan saya menaruh iPhone saya, ada sakunya, ada headsetnya, ada AirPods-nya. Jadi saya emang sengaja ingin nanti nonton Netflix atau gimana. Jadi tidur. Bahkan ada 2 pramugari yang mengikat seat belt di baris 30, Oke. mengikat anak saya karena seat beltnya. Jadi itu saya berpindah alasannya. Anda juga sudah melaporkan ke bagian Lost and Found Garuda Indonesia dan juga sudah sempat mencari sama-sama ya handphone ataupun ponsel tersebut. Apa jawaban dari pihak Garuda? Saya terakhir bersama pihak Garuda hari Jumat malam, yaitu ketika kejadian itu, sorry, saya udah, ya Jumat kan, Jumat tanggal 6 Juni kan. Jadi saya bersama dengan GM di Melbourne sama station manager di Melbourne, Pak Samuel dan Pak Rido. Saya terakhir berpisah dari mereka 7.30 dan saat ini hanya kontak lewat WA. Saat ini mereka menyampaikan bahwa saat ini di Garuda masih dalam proses internal. Jadi saya belum dapat update lagi. Baik, kita juga sempat sudah menanyakan pihak Garuda Indonesia terkait dengan kasus ini. Kita coba tampilkan tanggapan dari Garuda Indonesia melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Garuda Indonesia saat ini melakukan investigasi secara menyeluruh bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pelaporan tersebut. Hal ini termasuk dengan melakukan identifikasi kronologis kejadian terhadap awak kabin yang bertugas. Sumbernya adalah dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk.
Dan selanjutnya, demi kelancaran proses investigasi, seluruh awak kabin yang bertugas telah dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari tugas penerbangan. Baik, saya akan ke Bung Yanuar. Bung Yanuar, ini kasusnya mendadak viral karena ini juga diduga melibatkan kru pesawat Garuda Indonesia. Tapi tentunya kita masih akan terus menelusuri dan kronologinya akan seperti apa. Kalau dari sisi Komisi 5 DPR RI sendiri, apakah Garuda Indonesia bertanggung jawab terhadap kehilangan ponsel penumpang? Ya, harusnya maskapai bertanggung jawab penuh terhadap apapun kejadian yang ada di kabin. Nah, tadi menurut penjelasan Mas Michael, gitu ya, ini kan kehilangan di dalam kabin. Bahkan Mas Michael sempat sampaikan, menyampaikan kepada kru saat seluruh penumpang juga belum turun ya, atau waktu menyampaikan itu garbarata atau sudah ada sebagian penumpang turun atau semuanya belum turun, Mas Michael. Karena Belum turun. SOP Pintu belum dibuka. semuanya belum ada yang turun ya. Pintu belum Nah, dibuka. pintu belum dibuka. Nah, ini SOP-nya ya, SOP-nya adalah ketika terjadi sebuah pelaporan kehilangan di dalam pesawat, itu harusnya dilakukan pemeriksaan. Berkoordinasi dengan pihak setempat, kemudian digeledah semuanya. Gitu loh. Sehingga peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Nah, ini menurut saya ada SOP yang dilanggar ketika sudah ada pelaporan dari penumpang terkait kejadian, tapi tidak dilanjutkan atau ditindaklanjuti dengan SOP yang ada. Apalagi kemudian, ini kan teknologi ya, kita bisa dicek tuh posisi-posisi ponsel kita itu ada di mana. Dan tentu ada yang menggerakkan, tidak mungkin itu ponsel terbang sendiri tanpa harus ada yang membawa. Nah, dalam hal ini saya meminta Garuda untuk terbuka ya terkait dengan peristiwa ini. Jangan ada yang ditutupi. Kalau memang ada kru yang bersalah tidak menerapkan SOP, berikan sanksi berat gitu. Karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap maskapai BUMN kita gitu. Ini Mbak Cynthia. Iya, Bung Yanuar, ini kan kalau dilihat dari kronologi yang disampaikan atau diakui oleh Bung Michael adalah berdasarkan program dari ponsel tersebut ditemukan di hotel. Yang disebutkan adalah saat itu yang check-in di dalam hotel hanya kru dari Garuda Indonesia. Kemudian beberapa waktu kemudian ponsel tersebut berpindah ke Yara River. Menurut Anda apakah ini ada kejanggalan dan apakah ini termasuk bagian dari modus penghilangan jejak atau seperti apa, Bung Yanuar? Iya, teknologi kita ini kan sudah sangat maju ya. Di mana ponsel itu kita bisa dideteksi keberadaannya menit per menit gitu ya, posisi ada di mana. Jadi kalau memang secara teknologi itu diyakinkan ponsel itu berada di hotel itu ya, dan kemudian kok tiba-tiba bergerak, ya pasti ada yang membawa. Jadi ini menurut saya pihak Garuda harus terbuka, jangan ada yang ditutupi, investigasinya terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berikan saksi gitu, sehingga kepercayaan publik terhadap maskapai ini itu bisa tetap terjaga gitu loh. Ini sekali lagi bukan hanya urusan Mas Michael ya, Mas Michael ini jadi korban, tapi kan ini menjadi perhatian semua orang. Itu yang paling penting, Mbak Cynthia. Bung Michael, Anda sempat menghampiri hotel, salah satu hotel yang Anda ketahui berdasarkan program dari handphone Anda. Kepada pihak hotel Anda menyebutkan apa sampai bisa diberikan informasi? Karena kan biasanya SOP dari hotel sendiri juga sulit untuk memberikan informasi siapa-siapa saja yang melakukan check-in hotel. Oke, baik. Jadi ketika saya tiba di sana, saya langsung ke resepsionis, saya menanyakan, saya menceritakan kronologis apa yang terjadi. Dan ada seorang perempuan di sana, stafnya, yang saya tanya siapa yang check-in, tolong bantu saya karena saya di Find My iPhone, HP saya ada di sini, siapa yang check-in. Dan mungkin keselip atau gimana dibilang ada kru Garuda. Jadi dikonfirmasi dengan manajernya di dalam, dan manajernya ini saya juga nggak mau menyebut nama, kebetulan orang Indonesia. Jadi
em, ya semua sekarang Mendapatkan bukti dan informasi ya. fakta ini sudah kami serahkan ke polisi, sudah kami serahkan ke polisi semua. Jadi biarkan polisi yang menginvestigasi ke depannya. Oke, Bung Michael, saat handphone berpindah, Anda posisinya di mana? Dari hotel menuju Yara River. Saya pas karena saya terus mencari ya. Jadi ketika kru masih di lobi, ya mungkin banyak orang masih yang di lobi atau di kamar, tapi semua kru mestinya belum keluar dari hotel. Oke. Pada saat posisi terakhir sekitar 3.50 tuh masih belum ada, dan saya mencari di dimanapun, di dalam hotel, di luar hotel, saya ke tempat sampah, saya ke taman sampai tangan saya luka. Iya, Tangan saya luka di semua video untuk Anda juga menyebutkan mencari Anda mencari siswa. bersama petugas dari Garuda, betul ya? Yang ada di belakang Anda ini. Betul sekali. Itu Pak Rido itu dan siapa Pak petugas Samuel. Garudanya? Betul, Dengan dua jabatan orang yang apa? di belakang saya acung jempol. Mereka mereka bukan kru, Mbak Cynthia. Tapi Mereka adalah manajemen di Garuda. Satu Pak Samuel di station manager, jadi yang selalu saya ketemu mungkin 3 tahun terakhir selalu papasan kalau misalnya saya ke Jakarta. Dan Pak Rido, saya pertama kali ketemu beliau, kayaknya dia manajemen GM, jadi dia yang paling tinggi di Melbourne. Oke, artinya yang ikut membantu Anda melakukan pencarian Tapi mereka ponsel bukan kru. Mereka adalah bukan kru. karyawan Garuda yang menetap ataupun bekerja di Garuda Indonesia cabang Melbourne ya. Saya konfirmasi kembali ya. Oke. Yes, betul. Mereka bukan part of crew. Mereka Oke. bukan kru. Baik, Pak Yanuar, kalau dilihat dari kasus ini, apakah bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk meminta pertanggungjawaban dari Garuda Indonesia? Ya, tadi kita juga dengar ya dari Mas Michael didampingi GM Garuda, Pak Rido dan Pak Samuel ya sudah melaporkan ini ke kepolisian setempat. Nah, saya berharap ini bisa diungkap gitu. Dan kita tahulah Melbourne itu CCTV ada di mana-mana. Setiap pergerakan orang juga akan bisa dimonitor. Dari HP itu ada di kamar, kemudian siapa orang yang keluar hotel, siapa yang bergerak itu pasti ketahuan ya dengan teknologi yang ada. Jadi saya cuma berpesan ini kepada Garuda ya dalam investigasi ketika tadi rilisnya disampaikan untuk tidak mengaktifkan kru yang kemarin bertugas. Saya pikir itu suatu langkah bagus ya. Lakukan investigasi dengan teliti, dengan cermat, transparan ya, sehingga masyarakat tahu bahwa ini adalah ulah dari kru Garuda, bukan manajemen Garuda. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Baik, singkat saja Bung Michael, ini bukan perkara masalah ponsel yang hilang. Mungkin kalau dari nilainya bisa digantikan gitu ya untuk maskapai sebesar Garuda Indonesia. Tapi ini adalah bagaimana maskapai BUMN milik Indonesia ini juga bisa memberikan kenyamanan pada penumpangnya. Apa yang Anda harapkan dari Garuda Indonesia? Singkat saja. Ya, pertama mungkin the truth ya. Apa sih kenyataannya, apa sih yang terjadi? Kemudian yang kedua, saya ingin raise awareness buat safety dan buat semua orang supaya lebih vigilant aja. Saya ke depannya juga akan lebih hati-hati. Saya tidak akan menyimpan barang di mana anak saya yang tidur, saya biarkan aja ponselnya di sana. Saya pasti akan menjaga di ya sekitar saya seperti itu. Baik. Semoga melalui diskusi ini bisa ada jalan keluar baik dari penumpang dan juga pihak Garuda Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Michael Condara dan juga Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi 5 DPR RI sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore Mas Michael.